Karisma besar Cokro Aminoto sebagai orator dan tokoh radikal penentang feodalisme yang aktif menyuarakan pesan kesetaraan bagi semua warga Hindia Belanda dengan cepat memikat banyak warga Bumi Putra untuk bergabung dengan Serikat Islam. Pada akhir tahun 1914, jumlah anggota SI mencapai sekitar 400.000 orang. Nampaknya Pak Cokro ini memang melihat terutama terkait dengan aspek Islam. Jadi di tengah situasi penjajahan yang yang saat itu sangat menekan, Pak Cokro nampaknya mempelajari secara detail apa itu sebenarnya semangat yang ada di dalam Islam dan bisa dijadikan salah satu ideologi untuk melawan penjajah Belanda. Itu yang pertama. Kemudian kontribusi yang kedua dari Pak Cokro adalah menjadikan Syarikat Islam itu sebagai organisasi modern dan kemudian didaftarkan kepada pemerintah kolonial sebagai sebuah organisasi yang resmi. Nah, setelah itu memang karena Syarikat Islam itu kemudian dijadikan sebuah organisasi yang legal, itu mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Sekitar tahun 13, 14 gitu ya, 15 lah atau 15 itu mulai tumbuh kesadaran baru di sebagian elemen masyarakat Islam untuk membawa organisasi itu menjadi lebih progresif, ya, lebih revolusioner, lebih progresif gitu, dengan melakukan aliansi dengan kelompok pekerja buruh dalam hal ini, ya kan? Jadi tidak semata-mata menghimpun orang yang satu agamanya, tapi juga ada pembelaan kepada kaum-kaum marginal, mustadafin, kepada kaum-kaum yang lemah. Dengan memanfaatkan kedekatannya dengan Douwe Adolf Ringkes, penasehat gubernur Hindia Belanda untuk urusan Bumi Putra, Cokro Aminoto berhasil mendapatkan dukungan untuk mendirikan cabang-cabang Syarikat Islam di berbagai daerah. Hanya dalam waktu 4 tahun setelah didirikan, Syarikat Islam telah memiliki 180 cabang di berbagai pelosok wilayah Hindia Belanda. Berkembang Syarikat Islam bisa berkembang terus boleh dikatakan ke seluruh Indonesia akhirnya, ya. Dan itu karena Cokro Aminoto. Dalam upaya membawa Syarikat Islam ke level nasional, kepengurusan Cokro merancang 8 program untuk semakin memperjuangkan hak rakyat, salah satunya penghapusan kerja paksa. Saat Serikat Islam menggelar Kongres ketiga yang untuk pertama kalinya bertaraf nasional di Bandung pada 17 hingga 24 Juni 1916, Cokro Aminoto dengan berani menyuarakan tuntutan perlunya pemerintahan sendiri bagi bangsa Hindia Belanda. Tuntutan ini disampaikan Cokro dengan mengacu pada Undang-Undang 23 Juli 1903 yang memuat keputusan Ratu Wilhelmina terkait perlunya tiap-tiap karesidenan membuka kemungkinan mencapai pemerintahan sendiri. Pada tahun 1916 atau Kongres Syarikat Islam di Bandung, dinyatakanlah sejak saat itu bahwa Syarikat Islam akan memberikan otonomi kepada cabang-cabangnya di seluruh Hindia Belanda. Sebagian ahli sepakat ya, juga menulis, misalkan Takashi Shiraishi yang menulis tentang zaman bergerak, ya, tentang periode-periode perjuangan ini, pergerakan ini. Melihat inilah momentum awal Syarikat Islam memiliki kesadaran nasional. Karena dia membagi, misalkan pengurusnya itu ada Sentral Syarikat Islam, CSI, dan juga cabang-cabang yang otonom. Makanya ada Syarikat Islam Afdeling Semarang, Syarikat Islam Afdeling sampai kemana-mana. Pada awal Februari 1918, sebuah peristiwa yang menunjukkan karisma besar kepemimpinan Cokro Aminoto terjadi saat majalah Jawi Hiswara menurunkan tulisan yang dianggap melecehkan Nabi Muhammad. Cokro memimpin aksi unjuk rasa akbar memprotes tulisan ini. Menyusul unjuk rasa ini, jumlah anggota SI membengkak drastis dari 450.000 orang pada tahun 1918 menjadi 2,5 juta pada tahun 1919. Pada tahun 1916, di mana posisi Syarikat Islam itu berada pada situasi puncak, anggota Syarikat Islam yang waktu itu tercatat itu mencapai 2,5 juta. Ini
belum pernah ada organisasi yang anggotanya sebesar itu. Besarnya jumlah anggota Sarekat Islam dan tersebarnya cabang-cabang Sarekat Islam di banyak daerah ikut memperluas tumbuhnya semangat kebangsaan di kalangan rakyat Bumi Putra. Karena besarnya jumlah anggota SI ini, HOS Cokroaminoto sering dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Mengapa Pak Cokro mendapat julukan semacam itu? Itu tidak lain karena pertama, pada saat itu posisi kerajaan itu kan mengalami situasi surut. Nah, pada situasi semacam itu Pak Cokro itu menjadi seorang tokoh yang mampu mengorganisir massa dalam jumlah yang sangat banyak. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Sarekat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak. Pada Mei 1918, ketika pemerintah Hindia Belanda membuka kesempatan bagi perwakilan warga Bumi Putra untuk masuk Volksraad atau Dewan Rakyat, Cokroaminoto dan Abdul Muiz ditunjuk Sarekat Islam mewakili SI di parlemen bentukan pemerintah ini. Dalam sebuah sidang Volksraad, Cokro sempat menyampaikan sebuah mosi berisi tuntutan diadakannya berbagai perubahan besar dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia. Mosi yang juga ditandatangani sejumlah tokoh seperti Cipto Mangunkusumo, Rajiman, Tiun, dan Abdul Muiz ini antara lain menuntut pembentukan parlemen yang anggotanya benar-benar dipilih rakyat dan memiliki hak untuk menentukan hukum serta membangun pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen. Cokro punya ide untuk otonomi mengelola Hindia Belanda gitu ya, terlepas dari negara Belanda sendiri kan koloninya nih. Lawan praktik kolonialisme dan imperialisme ya nggak cuma lewat gagasan saja, tapi juga dengan tindakan, dan hal inilah yang kemudian dilihat oleh anak-anak kos yang pada waktu itu tinggal di rumah Cokro